Papuk Kedah. Beliau berasal dari Dusun Bage Panjang, Desa Labulie, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Keseharian beliau kerja serabutan. Di mana orang memerlukan tenaganya, di situ dia bekerja. Di antaranya memikul barang, memindahkan pasir, atau memindahkan tanah uruk. Beliau tidak pernah diam di rumah. Beliau akan terus berjalan keliling kampung untuk mencari pekerjaan itu. Beliau sudah lama pisah dengan istrinya. Sementara anak-anaknya tinggal di tempat yang terpisah dengan beliau. Hasil kerjanya itu dipakai untuk belanja sehari-harinya. Membeli beras, kopi, gula, dan lain-lain. Tapi kerjaan itu tidak tiap hari selalu ada. Sekarang ini, beliau tinggal di dalam open tembakau, di mana open tembakau tersebut milik tetangganya. Open tembakau inilah yang beliau jadikan rumah tempat tinggalnya. Jangan ditanya lagi betapa panasnya di dalam open tembakau ini. Namun tidak ada pilihan lain tempat beliau berteduh dan beribadah. Hanya inilah yang ada. Ini pun dikasih tumpangan dari tetangga. Apakah Papuk Kedah mengeluh? Apakah Papuk Kedah berdiam diri dengan takdir yang sudah digariskan? Tidak. Justru beliau selalu berusaha untuk tidak menyusahkan orang lain dengan cara mencari pekerjaan sebatas kemampuan beliau. Beliau bersyukur dengan nikmat Tuhan yang diberikan sekarang ini. Itulah yang membuat beliau bahagia menjalani kehidupannya. Karena rasa syukurnya dan beliau merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal, hakikatnya keadaan beliau sungguh sangat memprihatinkan. Melihat keadaan Papuk Kedah, tim Abata Lombok dan Persaudaraan Setia Hati Ternate mengajak kami Radio Lombok FM untuk langsung turun silaturahim, berbagi bahagia dengan beliau. Kita akan mendengarkan cerita dan kisah hidup Papuk Kedah langsung dari beliau bersama reporter kami Sandra yang ditemani oleh tim dari Abata Lombok dan Persaudaraan Setia Hati Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumatera Lombok. Alhamdulillah balik lagi bersama tim tangguh Radio Lombok FM dan tim Abata Lombok, juga tim Persaudaraan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Ternate. Untuk kali ini Sumatera Lombok seperti biasa di acara Abata Lombok Berbagi di edisi yang ke-98, di mana hari ini kami bersama tim berada di Dusun Bage Panjang, Desa Labulie, Kecamatan Jonggat. Seperti biasa Sumatera Lombok, di sini untuk kita sama tim akan berkunjung, akan menemui salah seorang saudara kita yang tentunya sama seperti episode-episode yang lalu membutuhkan uluran tangan, sentuhan perhatian, dan kasih sayang dari kita semua. Sumatera Lombok, episode kali ini mudah-mudahan akan memberikan kita sebuah pelajaran dan pengajaran yang luar biasa. Baik Sumatera Lombok bisa lihat di belakang kami ini bukanlah sebuah bangunan rumah mewah atau
bangunan rumah yang belum jadi, bukan. Ini adalah bangunan open tembakau. Kenapa Sandra dan tim berdiri di sini? Ya, disinilah tempat tinggal beliau. Karena beliau tidak punya rumah dan akhirnya mau tidak mau beliau harus menempati untuk sementara di open tembakau yang jika nanti musim tembakau tiba, beliau akan keluar dari sini dan akan dibikinkan tempat beliau berteduh di mana saja di halamannya yang bisa membuat beliau nyaman, atau di sanalah beliau akan tidur. Seperti yang Sumatera Lombok saksikan di sebelah ini adalah tempat beliau tidur di saat musim tembakau itu tiba. Sumatera Lombok, di saat musim tembakau tiba, otomatis open tembakau ini akan dipakai dan beliau akan dipindahkan ke tempat, mungkin hanya bergeser sedikit dari sebelah open tersebut. Oke, Sumatera Lombok, lagi-lagi alasan keterbatasan ekonomi harus memaksa beliau untuk menjalani semua perjalanan dan kisah dalam kenyataan hidup beliau. Lagi-lagi alasan keterbatasan ekonomi harus memaksa beliau untuk terus menjalani dan menerima apa yang saat ini beliau jalani. Seperti apa kisah beliau dan bagaimana keseharian hidup beliau yang tim kami dapat informasi beliau kerja serabutan. Apa saja pekerjaan yang bisa beliau kerjakan di rumah masyarakat ataupun dimanapun yang bisa beliau kerjakan, beliau akan kerjakan. Nah, seperti apa dan bagaimana kisah beliau? Baik Sumatera Lombok, kita akan langsung aja menemui beliau di tempat teduh beliau, walaupun seadanya tempat itu. Yuk, ikuti kami akan langsung menemui beliau. Assalamualaikum. Nak dijamak keluik naran kirim ke solah-solah nani. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat nama nggih? Nggih. Alhamdulillah. Embe lumba baru nih ke? Yang jual Jual tanah napi. Tanah uruk nih. Tanah uruk. Embe tak ada mau. Tamak nih ke dalam. Wadah lalu langsung. Pira sih itu Pak? 100. Sak sebelum dia nih ke 1. Ya, Sedam. Mesa ada kajang. Ku ada mak kajang mau tanah uruk sedam mau de kajang jog balin tetangga nggih. Mau de tupak 100.000. Mesa ku jual. Mesa ada kawin. Wah habis mangkin. Dia mangke kedik. Mau iya tahu dua hari nih. Ngelining peta andai naralete. Aku tetap sehat amak nggih. Alhamdulillah. Enggak anbe gawe denike lalu kajang napiaran tanah geres marah nikah mak. Lalu ngladen paruh. Ngladen pira sim tebing mau mulung ngladen. 10. Jelo. Buka sungko mama adem sagagar anu. 20 sejelo mom delung laden nggih. Terus lamun delalu kajang tanah atau geres jog balin dengan rupa 1 sak sedang. Mau nikah napi beli mesti upak nikah. Rela beli. Napi beli. Ngarun kopi gula rokok. Cukup mesti nikah mak. Cukup. Alhamdulillah. Mau sai periapang dan Iki para ibarat. Amak mau niki kan open mako tau tenduk tau mesari amak endek dah takut. Biasa.
Mau ndek narak ventilasi udara, ndek narak langan angin tamen, ndek dek meseng. Buka tahun. Mau lema amak deben musim mako, misal pasti tekawi open niki. Betum tenda terus. Arak teh. Balik. Ni ke pagar sale lempeng ni ke. Iya tetep bengang pagar ni ke. Mun hujan dek ndak hujan terus. Ndek napa hujan. Napi si ente atepang ni ke. Ini kan ada. Ya semata Lombok luar biasa. Tadi tim keliling mencari beliau karena kita sampai di sini ndak ketemu sama beliau, ternyata beliau pergi kerja. Beliau kerja serabutan dan beliau tadi ceritain kalau beliau pergi ambil upah untuk satu dam tanah uruk kalau bahasa Sasaknya ya, untuk tanah yang satu dam itu dia bawa ke rumah sang pembeli pakai arko manggih pakai arko, dan itu beliau diupah 100.000 yang satu dam tanah. Dan kadang beliau bilang jadi tukang, maksudnya jadi pembantu tukang, kalau bahasa Sasaknya laden ya. Beliau dikasih upah 80.000. Dan tadi juga Sandra tanya apakah cukup dengan uang itu, walaupun memang Sandra tidak akan bertanya pun jawabannya sudah memang itu jauh dari kata cukup. Tapi bagi beliau bilang itu cukup karena apa yang beliau inginkan, apa yang beliau butuhkan sesuai dengan apa yang beliau dapatkan. Dan juga yang luar biasa semata Lombok ini bisa saksikan di sini kita berada di dalam open tembakau, di mana di dalam open tembakau ini jadi rumah beliau. Yang tadi saya nanya, ini kan tidak ada ventilasi udara, panas dan pengap luar biasa, panas banget, sumpah panas semata Lombok dan pengap. Tim Abata dan juga dari pencak silat persaudaraan setia hati pasti mungkin akan tahan untuk suasana ini. Tapi saya rasa tidak, karena Sandra Raja merasakan nih panas banget dan pengap tempat ini, karena memang ini khusus untuk tempat orang open tembakau, bukan tempat orang tidur semata Lombok. Tapi tadi saya tanya, beliau jawab mau tidak mau ya harus seperti ini, dan beliau bilang karena udah biasa, jadi beliau biasa saja. Mungkin karena kami juga baru masuk di tempat dan ruangan seperti ini, panasnya minta ampun. Dan tadi Sandra juga tanya beliau kalau nanti musim tembakau otomatis open tembakau ini dipakai. Sandra tanya pindah tidurnya kemana? Ternyata benar di samping open ini ada tadi pagar ya, dan itu nanti akan dikasih dikasih skat. Di sanalah tempat beliau tidur di saat open ini dipakai. Nah, saat open ini tidak dipakai, barulah beliau berada atau beliau itu tidur di sini. Semata Lombok bisa saksikan suasana di dalam open tembakau ini, dan sungguh ini bukan tempat yang layak untuk ditinggalin atau untuk tempat istirahat semata Lombok. Iya, kalau seandainya open tembakau ini dirubah menjadi seperti rumah, ada ventilasi, ada jendela, mungkin iya. Tapi ini benar-benar pengap dan panas luar biasa. Dan semata Lombok, pelajaran dan pengajaran yang luar biasa. Rasa syukurlah yang membuat beliau itu sepertinya ini perjalanan saya dan beliau menikmati. Namun ya jauh di lubuk hati beliau tentunya pasti mengharapkan dari kita semua atau teman-teman yang di luar sana yang punya rezeki lebih untuk mau berbagi bersama saudara dan keluarga kita seperti keadaan beliau ini. Di tengah-tengah saat ini suasana yang di luar sana mencekam, namun beliau itu tidak pikirkan hal itu. Beliau menjalani, beliau mau tidak mau, iya harus mau. Amak
selama niki amak ande dua ya merasa pendak atau merasa ya Allah piran ya berdua balik solah, berdua tahu mesak, menua amak ande dua marah niki. Kan lalu nggak mau datang tuh. Gitu. Misal lalu baitu pak marah baru nikah amak langsung tebing pak. Nggih. Langsung dah tebing. Berarti baru nikah langsung dah tebing pak. Nggih emah. Dek mana bis? Oh berarti harus nebis juluk teansuh baru tebing pak amak. Iya. Amak ande melelah. Hmm. Kira-kira pira wah umur demangkin mak? Pira umur deh? Ara 60, seket 60, Arah. 60-an ya mak nih. Bagus luar biasa masih sehat masih kuat. Alhamdulillah. Amak misal de dingin sakit lagu mudah-mudahan tetap sehat amak nggih. Misal de dingin sakit amak tengah malam misal nih. Saya mempuh saya lai endeng pulang. Enggak nih. Cuma tahun kalau Dibantu. Arak bija mama. dulu Dia tahu mangkit. Lombok Timur. Pak. Lombok Timur. Hmm. Gira ngelit itu boya. Wah lagi kita beli Ketahuan dan keadaan de marak meniki. tahun. Ndek dua tetena ama ante hole je balik ketahu dendek letin dek nuan marak. Memang saya mereri punya pojok tuh nih. Denman merari. Nemah. Terus epin balik empelunggu. Ya mereri wah ina. Oh, ya berarti ya berpisah delai nih ke. Mau pelungguh makam dek merari mak. Kadang. Berarti tetap teboya isi bija nih ke. Nggih. Dek merari ketelu. Nemah. Oh, Nina mama mak. Mama dua, Nina kek. Ya masih sekolah atau begawian? Nggak. Nggak. Di sekolah. Dek begawian. Napi terus gawe ini. Tuh sama saya tahun. Bu berembe ya angen dah mak misal menget anak jarim sak jauh tahu dalam keadaan suasana maram ni. Iya, Leonara. Ongkos lalu untuk boy, beli dua. Beli apa boy? Mak ni leten tu boy. Tahun lain ni. Wah, lete pira. Mak napi harapan nam sak paling belik lagu ndek mampu kesampaian sampai mangko. Enggak lah untuk boy niki marak niki. Pegawean serabutan amak ni. Arang aja bangkat ndak malah batu. Mak ndek dah lelah. Bayangkan tanah satu dam lo amak tanah ni ke sedam mensak de kajang. Dengar deh. Dengan jam tanahnya dengan jam kiri sampai jam kiri tak selesai. Onek jam piku. Habis dalam sejelo ni kama atau misal berjam pira jam mau bisa sedam ni. Ke semendak lebih. Berarti setengah jelo wah ni kama ukuran gi. Turun Jumat lebih. Mau berarti ama misal nani bih na saat ni ke aran malik sak lain lalu mak kajang ni ke. Lalu untuk suruh. Sampai biar anda terus. Mbi oleh mau tenaga ama kuat. Belum tolong akhirnya. Ama luar biasa nggih. Semata Lombok beliau cerita kalau beliau pergi ambil upah untuk ini apa namanya bawa tanah. Biasanya kan orang mau bangun rumah atau bangun apa tuh beli tanah, beli pasir satu dam truk itu. Nah beliaunya ini yang bawa ke rumah orang itu pakai arko. Satu dam itu beliau dibayar 100.000 dan beliau bilang yang satu dam itu bisa beliau bawa sampai ke rumah sang pembeli itu. Misalnya diturunin di pinggir jalan, dibawa masuk ke rumah sang pembeli sampai setengah hari. Ya nanti sampai jam 12 atau jam 1
itu bisa selesai sama beliau. Dan tadi Sandra tanya juga bagaimana kalau nanti ada lagi yang manggil, misalnya ada juga yang butuh beliau untuk ngangkut pasir. Beliau bilang iya saya akan lakukan. Nanti walaupun sampai malam beliau lakukan. Luar biasa sekali. Di usia beliau yang seharusnya beliau menikmati di usia senjanya, beliau menikmati saat-saat usia senja beliau, namun beliau masih kuat, masih segar, masih luar biasa. Bagaimana dengan Sematon Lombok sendiri yang saat ini masih sehat, masih kuat, bahkan banyak juga yang malas untuk bekerja Sematon Lombok dengan alasan tidak ada pekerjaan atau apa. Namun luar biasa, ayah kita ini kerja serabutan, beliau tidak pernah mengenal lelah dan tidak ada kata menyerah. Luar biasa sekali. Dan anak beliau ada 3, namun anak beliau juga tidak ada kerjaan, belum menikah, dan juga dititipin atau tinggal bersama pamannya. Jadi beliau di sini sendiri, kadang beliau yang cari anaknya atau anaknya yang datang cari beliau. Ama jelu mangkin niki nggih tiang le tim Radio Lombok FM sarale praya bareng tim Abata Lombok sa nike SDIT Abata Lombok karak 5 Mataram nika mak dait nike pencak silat persaudaraan setia hati terate ya nika mak datang berkunjung jok pelungguh mama nggih sambung tali silaturahmi arak sekedi amanah atau rezeki ya mak ya tetitip langan itu wah niki nggih langan tim Radio Lombok FM bareng tim SD IT Abata Lombok bareng tim pencak silat persaudaraan setia hati terate ya mak niki arak rezeki ya mak mudah-mudahan dan berkah ndik njak luy amak lagu mudah-mudahan berkah amak rezeki niki nggih Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat amak arak isi merumbuk ya beli napi kebutuhan demikian mak nggih. Mudah-mudahan endah semeton desalik luas saksi yang acara niki mungkin narak sak terketuk pintu ate dan mungkin narak sak datang kirim bate, kirim geres atau kirim tanah isim tepi naang pondok mungkin nama nggih tahu ada berteduh ibadah amak mudah-mudahan nggih amak nggih. Sematon Lombok berbagi itu indah, berbagi itu ibadah, berbagi itu adalah tabungan rahasia untuk kita di hari kelak. Seperti yang Sandra bilang di setiap episode Radio Lombok FM, SDIT Abata Lombok, dan pencak silat persaudaraan setia hati terate tidak butuh surat apalagi syarat untuk berbagi bersama keluarga dan saudara kita yang benar-benar membutuhkan uluran tangan dan sentuhan kasih sayang juga perhatian kita semua. Kali lagi Sematon Lombok, buat Sematon Lombok yang ingin berbagi bersama ayah kita ini, silahkan Sematon Lombok bisa langsung ke tempat beliau di di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Dusun Bage Panjang, Sematon Lombok, atau bisa menghubungi kami di Jalan Anyelir nomor 36 A Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Sekali lagi Sematon Lombok, berbagi itu indah, berbagi itu ibadah, berbagi itu tabungan rahasia untuk kita semua di hari kelak nanti. Ama tetap sehat, ama nggih. Semangat terus, ama nggih. Nggih. Mau suasana sak mangkin dek suasana marak meniki ama tim SDIT Abata Lombok bareng tim PSHT ama nggih bareng tim radio ya nadaang penyemprotan endah lek niki steril adik sak ndik narak virus-virus atau kuman ama nggih. Nggih, tetap sehat ama. Baik Sematon Lombok, inilah kisah kita di episode kali ini. Pelajaran dan pengajaran yang luar biasa. Tempat tinggal beliau yang begini pengap dan panas nih Sematon Lombok bisa perhatikan. Sandra udah mandi keringat, sumpah panas banget. Nih, enggak tahu nih Pak John sama Pak Faizin bagaimana kabarnya enggak tahu, tapi saya yang jelas sama kameramen saya Pak Andre sudah mandi keringat karena suasana tempat ini tidak ada ventilasi. Di sini benar-benar pengap dan panas luar biasa. Baik Sematon Lombok, tim kami
juga akan adakan penyemprotan di lingkungan tempat beliau tinggal ini Semeton Lombok untuk mensteril, apalagi sekarang kita untuk menjaga yang namanya penyebaran COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona Semeton Lombok. Kita tidak hanya untuk berbagi rezeki, namun kita juga untuk saling menjaga dan saling memperhatikan. Ya, baik Semeton Lombok, sampai jumpa di episode berikutnya. Cerita dan kisah seperti apa lagi yang akan kita saksikan dan akan kita temui di episode berikutnya. Tunggu kami di episode berikutnya dalam acara Abatal Lombok Berbagi. Dari tempat tinggal ayah kita ini di dusun di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, saya Sandra, Bajang Andre, Pak Joni, Pak Faizin, dan juga ayah kita ini pamit undur dari ruang dengar sekaligus dari layar handphone Semeton Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurga Semeton, salam Lombok FM. Semangat terus tim tangguh Radio Lombok FM. Terima kasih SDIT Abata Lombok, PSHT, PAUD IT Abata Lombok, TKIT Abata Lombok, Notaris Harjo, Apotek Lia yang selalu mendukung setiap langkah kami. Sampai jumpa dan dadah.